Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin apa kakak, perkenalkan nama saya Arya Syahwijaya dengan NIM 0865 1182429008. Di sini ingin membuat video pengolahan praktikum SIG tentang materi geoprocessing, yang dimana sebelum masuk ke pengolahannya, yakni di ArcGIS, di sini saya akan sedikit reminder penjelasan tentang geoprocessing itu sendiri. Nah, jadi apa sih geoprocessing? Jadi geoprocessing itu adalah serangkaian operasi analisis yang dilakukan pada data spasial di dalam sistem informasi geografis. Nah, yang dimana geoprocessing ini memiliki 7 tools. Yang pertama itu ada Dissolve, yang dimana Dissolve ini merupakan proses penggabungan poligon yang saling tumpang tindih berdasarkan kesamaan informasi yang ditentukan. Terus tools yang kedua itu ada Erase atau penghapusan, yang dimana nanti akan ada bagian wilayah yang dihapus yang tidak diperlukan lah gitu. Nah, terus tools yang ketiga itu ada Merge, ini mana merge ini merupakan menggabungkan beberapa file data spasial, baik data grafis maupun data atributnya, yang akan menjadi file baru. Nah, kemudian ada Clip ini proses pemotongan daerah kajian yang ingin kita pilih. Ini proses pemotongan suatu poligon dari data spasial pada lokasi yang tumpang tindih dengan poligon dari data lainnya. Kemudian tools yang kelima itu ada intersect, yang dimana pengertiannya itu yakni menggabungkan dua file atau lebih itu menjadi satu file baru, yang dimana batas area yang digunakan itu sebagai batas area peta baru adalah peta input yang memiliki area terkecil. Jadi pada saat kita memotong itu ada garisnya gitu. Terus yang keenam itu ada union. Nah, union ini sama seperti intersect, tapi bedanya dia ini nggak kepotong gitu, langsung semuanya tertampil gitu. Jadi memiliki fungsi yang sama dengan intersect. Perbedaannya itu terletak pada batas area peta akhir, dimana jika menggunakan fasilitas union ini, itu batas semua peta yang di overlay akan tetap diperlihatkan atau ditampilkan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu ada buffer. Nah, buffer ini merupakan pembentukan area sekitar objek dengan jarak tertentu dengan objek tersebut. Nah, area hasil proses buffer ini itu dapat berupa bentuk lingkaran atau garis atau line gitu. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Kita akan langsung masuk ke pengolahannya di software ArcGIS. Pertama-tama kita masuk ke software ArcGIS terlebih dahulu. Kita add data terlebih dahulu, data SHP-nya. Nah, jika sudah muncul pada select ini, kita klik kanan pada attribute table, kemudian table option, dan select by attribute. Nah, pada bagian ini kita pilih provinsi, terus sama dengan get unique values, pilih provinsi yang kita mau. Di sini saya milih Kaltim atau Kalimantan Timur. Kita apply. Oke. Jika selesai, ini kita X ya. Ini kita zoom dulu. Nah, bagian ini. Kemudian pada dokumen ini tadi, kemudian data, ekspor data. Nah, di sini teman-teman jangan lupa buat jangan save file, tapi file and personal database. Tadi saya sudah buat ini kebanyakan sebenarnya. Kita simpan sini aja. Saja Kalimantan Timur. Kita save. Kita oke. Kita tunggu dan yes. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan mengambil dua kabupaten ini berdekatan. Jadi saya memilih kabupaten ini. Nah, untuk mengeceknya tuh kita bisa klik kanan, kemudian identify. Nah, dengan ini kita bisa tahu nih, ini kabupaten mana. Ini Kutai Timur. Kita ambil kabupaten yang di sini. Kita identify. Berau. Nah, kemudian kita ke lagi, klik kanan pada attribute table, dan table option, select by attribute ya. Kita pilih kabupaten, terus sama dengan kita pilih provinsinya ini Berau, kita apply. Nah, kabupatennya udah muncul, kita X saja. Nah, untuk memunculkan outputnya kita ekspor ke data, ekspor data, kita simpan datanya, kita mau jadi kabupaten Berau.
Kita klik OK, kita tunggu, kita yes. Nah, ini untuk kabupaten Beraunya udah muncul. Kita tinggal cari poligon yang lain. Saya lupa nama kabupatennya, itu Kutai Timur. Kita klik lagi data, export data. Sorry, salah. Klik kanan, atribut. Terus tool option, saya pilih atribut. Terpilih sana. Dari Kutai Timur ya. Kan berarti Kutai Timur. Apply. Nah, muncul. Nah, kita X saja. Terus kita ekspor data. Kita buat namanya Kutai Timur. Kita save. Kita tunggu. Nah, ini untuk pembuatan dari dissolve. Nah, kemudian jangan lupa di clear selection agar tidak terjadi error. Oke, nggak ada. Kita cek sini. Oke, nggak ada, berarti aman. Kita langsung ke geo processing, kemudian pilih dissolve. Untuk outputnya, inputnya nih kita masukin provinsi Kalimantan Timur. Untuk outputnya tuh kita tunggu. Nah, di sini kita save aja, jadi dissolve. Save. Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Prosesnya udah selesai. Ini merupakan dissolve, hasil dissolve itu sendiri. Jadi pengerjaan tadi menggabungkan poligon yang saling tumpang tindih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke erase atau penghapusan. Baiklah, kita akan lanjut ke penghapusan. Di sini kita centang dulu ya. Nah, untuk penghapusan ini kita ke geo processing aja langsung. Kemudian pilih Art Toolbox. Kita tunggu selesai. Nah, di sini kita pilih Analysis Tools, dan kita pilih Overlay, dan kita pilih Finish. Nah, untuk inputnya itu sendiri kita masukin provinsi kita, terus feature kita mau menghapus kabupaten mana gitu. Kita hapus kabupaten Barau nya, dan kita save jadi Iris. Kita klik OK, kita tunggu inputnya berjalan. Oke, jika selesai, ini kabupatennya sudah menghilang ya sebagian. Tuh, ini hilang di Kabupaten Barau, sudah menghilang. Kita centang aja. Kemudian kita akan membuat merge. Kita ke geoprocessing, kita ke merge. Kemudian inputnya ini kita masukin kedua kabupaten, ini Barau dan Bay. Nah, kemudian kita save jadi merge. Oke, kita tunggu outputnya berjalan. Nah, ini untuk merge. Selanjutnya kita akan membuat klip. Untuk klip ini kita pergi ke katalog, tepatnya itu di Windows ada ini katalog. Tapi di sini saya sudah ada. Kita pilih file yang kita save, kita new save file, kemudian save jadi batasan tim. Ini featurenya kita polygon, jangan lupa kita pilih WGS untuk datamnya. Kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita akan ke editor, kemudian start edit, pilih batasan tim, buka feature, pilih polygon. Kemudian kita save dan stop. Nah, selanjutnya kita ke geoprocessing, kemudian kita klik. Nah, untuk inputnya ini kita masukin yang merge.
Kemudian clip feature-nya kita pilih yang cutting, terus kita save di klik OK. Oke, klipnya udah ada. Bagian yang kita klik atau wilayah kajian yang ingin kita potong, tuh udah muncul ya. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan buat namanya itu intersect. Ini mana? Pertama kita ke katalog, kemudian pilih tempat penyimpanannya, lalu kita buat intersect ini kita polygon, jangan lupa WGS, terus OK. Kemudian kita ke edit, start edit, pilih intersect cutting, klik OK. Kemudian ke feature, intersect cutting, kita pilih circle. Teman-teman bebas mau pilih yang mana. Kemudian setelah di polygon kita save edit, dan setelah edit kita pergi ke georeferencing, kita pilih intersect, inputnya kita masukin provinsi, yakni Kalimantan Timur, dan kita masukin intersect cutting, kita save jadi intersect ini, kita save, kita klik OK. Kita tunggu output pemrosesannya. Ini sudah selesai, bisa kita lihat intersectnya sudah muncul. Baiklah, kita lanjutkan, kita akan buat union di sini. Seperti bisa kita lihat untuk intersectnya itu garis pembatas satu bulatannya itu enggak melebar gitu ya, jadi dia rapi gitu. Nanti kita bedakan sama yang union. Pertama kita ke geoprocessing, kemudian kita pilih union. Inputnya itu sama, kita masukkan provinsi, kemudian kita pilih intersect cutting, kita save jadi union, dan OK. Kita tunggu output pemrosesannya. Tuh, jadi bisa kita lihat perbedaannya antara union dan juga intersect. Kalau union itu seluruh batasannya itu enggak terpotong tuh, batasannya melebar gitu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke buffer. Baiklah, di sini kita akan membuat tools yang ketujuh, yakni dalam pembuatan union. Kita centang dulu, tidak perlu. Nah, untuk pembuatan buffer, kita akan membuat buffer ya, yang buffer ini. Nah, pertama kita pergi ke katalog, kita pilih lokal penyimpanannya seperti tadi, ini save file. Nah, selanjutnya kita save jadi buffer line, dan di sini kita pilih polyline, jangan lupa editnya pilih WGS, klik OK, klik OK. Kemudian kita ke editor, start edit, buffer line, klik OK. Nah, kita ke feature, kemudian buffer, kemudian line. Kita bisa gariskan tergantung apa ini kita garis. Kemudian kita save aja, save edit dan stop edit. Kemudian kita pergi ke geoprocessing, kemudian pilih buffer. Nah, untuk inputnya kita masukin buffer line, kemudian kita save di buffer, kita save. Untuk linearnya kita pilih 5 dan decimal decrease kita klik meters, kita klik OK. Kita tunggu output buffernya berjalan. Nah, ini untuk output buffernya, bisa kita zoom dan bisa kita lihat. Nah, oke, pengolahannya sudah selesai, ketujuh tools dari geoprocessing itu sendiri. Jadi kita sudah melakukan yang namanya ada dissolve, model erase, merge, clip, intersect, union, dan buffer.
Nah, setelah pengolahan ini kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, seperti kita ketahui bahwasannya teknik geoprocessing ini memiliki 7 tools, yang dimana 7 tools ini tentunya untuk memudahkan para user. Nah, untuk memahami 7 tools ini merupakan ilmu dasar yang dimana harus kita ketahui agar nantinya pada saat pengolahan lebih lanjut itu dapat kita manfaatkan ketujuh tools ini, dari resolve, penggabungan poligon yang tumpang tindih, kemudian erase atau penghapusan, kemudian merge penggabungan, kemudian union, intersect, buffer, dan juga clip, yang dimana pada saat meneliti suatu kajian wilayah, pada saat kita ingin mengambil suatu wilayah kita harus menggunakan clip. Dan tools ini tentunya sangat berguna dan bermanfaat bagi para user ArcGIS tentunya, para peneliti. Nah, mungkin itu saja sarannya agar asisten kedepannya untuk menjelaskan secara step penjelasannya itu secara pelan lagi, dan juga agar asisten itu dapat menyebar lagi lah, karena ada beberapa praktikan yang masih kesulitan dan masih bertanya dengan teman sebangkunya, yang dimana itu akan mengganggu konsentrasi dari praktikan lainnya juga. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.